Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Light of Blessing Ministry, kembali hari ini kita ada dalam ibadah yang penuh dengan sukacita, penuh berkat Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian, pengagungan, syukur sembah kita kepada Tuhan yang ajaib. Mari siapkan hati kita terima berkat Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, katakan sama-sama, Yesus, Engkau sungguh baik buat kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian.
semuanya. Saat ini kami siapkan hati kami bersorak bagi Tuhan, memuji nama Tuhan. Kami etablishkan ibadah pagi hari ini di dalam satu nama-nama yang berkuasa, nama yang sanggup menyembuhkan yang sakit, nama yang sanggup memulihkan, nama yang sanggup memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dia satu-satunya sumber kekuatan kita, amin. Angkat pujian ini sama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Dia satu-satunya sumber kekuatan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatanku, Kau sumber kuatku selamanya, selamanya. Haleluya. Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Dan hari ini kita membawa satu lagu, satu nyanyian baru kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan yang setia. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalam bumi. Oh, walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman,
kita mendengar firman Tuhan. Lewat pujian ini kita menyatakan bahwa Tuhan satu-satunya pertolongan kita. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah LOB secara online. Kita bersyukur pada hari ini kita dipertemukan oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama diberkati oleh Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan lewat firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang meneguhkan, firman yang menyelamatkan, firman yang menguatkan kita. Puji Tuhan, terima kasih kepada tim LOB Ministry yang mempercayakan pelayanan firman pada hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari bersama-sama kita berdoa untuk menikmati berkat firman Tuhan. Kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Engkau sudah memimpin kami di dalam ibadah memuji, menyembah Engkau. Dan saatnya kami akan bersama-sama umat-Mu menerima firman-Mu yang adalah kekuatan kami, pedoman dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk melewati dunia di hari-hari ini. Kami perlu firman-Mu yang adalah kekuatan kami, pegangan hidup kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah jaminan kepastian. Firman-Mu adalah pengharapan dalam kehidupan kami. Kami perlu firman Tuhan karena Engkaulah pribadi yang kami butuhkan di hari-hari ini. Kami buka hati kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Mari bicara bagi kami semua lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah firman-Mu terus meneguhkan, membangkitkan, menguatkan iman, percaya. Bahkan kami semakin kuat dan setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berfirmanlah, kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan terus menolong Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan, sebab saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar supaya lewat pengetahuan, lewat pengilhaman dari firman Allah membawa kita semua untuk mengerti tentang Tuhan, mengerti rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di tengah-tengah dunia ini. Mari kita buka firman Allah di dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Hari ini saya beri tema firman Tuhan, jangan takut, tetap percaya. Boleh sama-sama bilang 2, 3? Jangan takut, tetap percaya. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama dengan Tuhan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, takut selalu datang di saat yang tidak kita harapkan. Sekali lagi saya ulangi bahwa takut seringkali datang di saat yang tidak kita harapkan. Dan saudara, tema hari ini bahwa jangan takut, tetap percaya. Saya mau bilang bahwa takut dan percaya tidak pernah ada di waktu yang bersamaan, bahkan tidak pernah ada di tempat yang sama. Ketika takut itu ada, maka percaya kita pasti pergi. Tidak mungkin kita percaya kalau kita takut. Sebaliknya, tidak mungkin kita takut kalau kita percaya kepada Dia. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, takut seringkali datang di saat kita tidak siap. Itu yang terjadi. Itu yang banyak kali dialami oleh umat-umat Tuhan, orang percaya di hari-hari ini. Takut datang seringkali di saat kita tidak siap, iman kita tidak siap, pengiringan kita tidak siap, kesetiaan kita tidak siap. Sehingga banyak orang ketika dilanda oleh ketakutan, mereka mudah menyerah, mereka putus asa, mereka tinggalkan Tuhan karena kepercayaan mereka tidak kuat, tidak kokoh di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun takut tidak diundang, takut tidak bisa kita hindari. Seperti saudara-saudaraku, ketika ada orang selalu bertanya kepada kita, kapan kamu kawin? Nah saudaraku, seringkali pertanyaan ini banyak ditakuti oleh orang-orang yang mungkin sudah berumur dan sudah waktunya mereka menikah tapi belum menemukan pasangan hidup. Nah pertanyaan ini seringkali menakutkan, seringkali mereka menghindar, mencari jalan lain, tapi pada waktu yang bersamaan mereka kembali bertemu. Di waktu yang sama mereka akan mendengar, kapan kamu kawin?
Nah, saudara-saudaraku, tidak bisa kita hindari takut itu. Ya. Dengan kekuatan kita tidak bisa, dengan kekuatan manusia kita tidak bisa, dengan kepandaian manusia kita tidak bisa, dengan kehebatan manusia kita tidak bisa, dengan apapun yang ada di dunia ini kita tidak bisa menghindari ketakutan. Sekalipun kita punya uang yang banyak, sekalipun kita punya deposito yang banyak, saudara-saudaraku, ketakutan itu bisa hilang pada saat kita percaya. Amin. Ketakutan itu bisa pergi pada saat kita percaya sungguh-sungguh. Saya beri contoh, saudaraku. Ketika ada panas, maka dingin itu akan pergi. Ketika semakin panas, maka dingin itu akan pergi. Tapi ketika dingin itu datang dan semakin dingin tanpa diusir panas itu, maka panas itu akan lenyap. Demikian dengan gelap dan terang, saudara-saudaraku. Ketika terang itu ada di tengah-tengah kegelapan, maka kegelapan tanpa disuruh pergi, maka kegelapan itu akan pergi, tinggalkan tempat itu karena terang itu ada, saudaraku. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita semua pada hari ini, apa yang saudara lakukan di saat takut itu datang? Apa yang kita lakukan? Apa yang saudara lakukan pada saat takut melanda? Pada saat takut itu datang secara tiba-tiba di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Ada banyak orang, saudaraku, ketika dilanda oleh ketakutan, yang mereka gunakan adalah mereka mengambil langkah yang lain. Mereka mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengambil jalan pintas yang bukan kebenaran, yang bukan pribadi Yesus sendiri, yang sebagai sumber kekuatan, sumber keberanian dalam kehidupan kita untuk melangkah di hari-hari ini. Saya mau kasih tahu saudara bahwa ketika ketakutan itu datang melanda kehidupan kita, saudaraku, yang pertama saya mau bilang bahwa tempatkan Tuhan antara hidupmu dan takutmu. Tempatkan Tuhan antara hidup kita dan ketakutan kita. Tempatkan Tuhan antara hidup kita dan kesulitan kita. Tempatkan Tuhan antara hidup kita dan sakit kita. Tempatkan Tuhan antara kelemahan kita, saudaraku, dengan Tuhan. Maka saya percaya bahwa semua kelemahan, semua ketakutan, semua sakit kita, semua tantangan kita, semua persoalan kita, ketika kita menempatkan Tuhan dengan benar dalam hidup kita, maka semua itu akan pergi tinggalkan saya dan saudara. Pada saat kita percaya sungguh-sungguh, pada saat kita hadirkan Tuhan dengan benar dalam hidup kita, maka ketakutan-ketakutan yang melanda kehidupan saya dan saudara itu akan pergi tinggalkan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, pada saat engkau takut, pada saat engkau cemas, pada saat engkau tidak tahu harus berbuat apa lagi dalam hidup ini, saudaraku, saya mau bilang, saya ulangi lagi bahwa taruh Tuhan antara hidupmu dan tantanganmu. Taruh Tuhan antara hidupmu dan sakitmu. Taruh Tuhan antara hidupmu dan kekhawatiranmu. Taruh Tuhan antara hidupmu dan pergumulanmu. Jangan dibalik, saudaraku. Jangan taruh masalahmu baru hidupmu baru Tuhan. Maka kita akan semakin jauh, saudara. Semakin besar persoalan kita, semakin besar tantangan kita, semakin besar kekhawatiran kita, pergumulan kita, maka yang terjadi adalah kita akan semakin jauh dari Tuhan. Tapi saudara-saudara, sebaliknya, ketika kita tahu menempatkan Kristus, tahu menempatkan Tuhan antara hidup kita dan semua tantangan dan persoalan kehidupan kita, maka saya percaya semua yang menakutkan itu akan pergi dan tinggalkan kehidupan saudara dan saya. Nah, saudaraku, bagaimana supaya kita tidak takut? Kita perlu firman. Kita perlu kebenaran. Kita perlu firman yang siap menghidupi saya dan saudara. Firman Tuhan bilang bahwa iman timbul dari pendengaran. Pastikan bahwa saudara punya firman. Pastikan bahwa saudara mendengar firman dan saudara hidup lewat firman yang saudara dengarkan. Minimal saudara punya firman dan maksimalkan firman itu dalam hidup saudara dan saya. Saya sangat percaya bahwa firman itu
akan meneguhkan hatimu, meneguhkan iman pengharapanmu, meneguhkan perjalanan kehidupanmu, meneguhkan tantangan hidupmu. Dia akan pergi tinggalkan hidupmu ketika engkau yakin akan kuasa firman Allah yang memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita punya firman, waktu hidup kita punya firman dalam diri kita, waktu kita takut, saudaraku, takut itu tidak punya kekuatan dalam hidup kita. Dengan arti kata bahwa takut tidak bisa melemahkan hidupmu, takut tidak bisa menjatuhkan hidupmu, takut tidak bisa menggagalkan hidupmu. Kenapa? Sebab kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mari tingkatkan kepercayaanmu hari-hari ini. Tingkatkan imanmu, tingkatkan pengiringanmu, tingkatkan kesetiaanmu, saudaraku. Kita kembali kepada ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Saudaraku, kalimat ini sangat jelas dikatakan bahwa janganlah takut. Sekalipun ada ketakutan, jangan takut. Sekalipun ada kekhawatiran, janganlah takut. Sekalipun ada sakit penyakit yang saudara alami, firman Tuhan bilang bahwa janganlah takut. Sekalipun ada pergumulan yang berat yang saudara sedang gumuli hari-hari ini, firman Tuhan bilang janganlah takut. Takut itu memang ada, saudaraku. Ketakutan itu ada di tengah-tengah kita, tapi firman Tuhan memberikan satu ketegasan bagi kita bahwa janganlah takut. Kenapa? Sebab aku menyertai engkau. Dia menyertai engkau. Yesus menyertai kita. Allah menyertai kita. Saudaraku, saya kira jelas sekali firman Tuhan bagi kita semua bahwa ketakutan bukanlah sebuah alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada Dia. Selama kita menghadirkan Kristus Yesus Tuhan itu, maka saya percaya ketakutan-ketakutan yang dikerjakan oleh dunia ini tidak akan dapat melemahkan, bahkan merobohkan imanmu, pengiringanmu, kesetiaanmu kepada Tuhan. Apalagi dikatakan, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tentu bagian ini sangat memberikan dorongan atau motivasi kepada kita semua. Dikatakan bahwa Tuhan adalah jaminan atas segala ketakutan-ketakutan yang melanda kehidupan saudara dan saya. Mari percaya, mari pandang Tuhan, dan terus ikutilah jalan-jalan Tuhan. Apa yang dikatakan? Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Saudaraku, ini satu kepastian yang diberikan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dikatakan bahwa aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Saudaraku, dengan kata lain bahwa ketakutan itu tidak punya kekuatan apa-apa bagi kita, sebab kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang mampu meneguhkan, bahkan memberikan pertolongan di saat yang tepat, memberikan pertolongan di saat yang kita harapkan terjadi, saudaraku. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Apalagi dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kepastian. Dikatakan bahwa janganlah takut, sebab Tuhan menyertai. Jangan takut sebab Dialah Allah kita. Jangan takut sebab Dia meneguhkan, bahkan menolong kita. Jangan takut sebab Dia memegang kita dengan tangan kanannya dan memberi kemenangan bagi saudara dan saya. Hidup ini, saudaraku, perlu Tuhan. Sekalipun ada ketakutan dalam hati kita, ketakutan mungkin karena masa depan belum pasti, ketakutan karena mungkin persoalan kita belum selesai, ketakutan karena apa yang kita harapkan belum terjadi. Saudaraku, ini adalah sebuah cara dunia untuk membuat kita tidak percaya kepada Allah.
Tapi firman Tuhan tegas berkata bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, penyertaan Tuhan itu ajaib. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan kalau Tuhan yang menyertai kita, penyertaan Tuhan itu kekal. Penyertaan Tuhan itu sempurna dan dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan bimbang, saudaraku. Jangan ambil jalan pintas, jangan cari jalan lain. Jangan andalkan kekuatan yang lain. Jangan bergantung dengan kekuatan dari dunia ini. Jangan berharap kepada kekuatan manusia. Mari kita mau bergantung. Mari kita mau berharap kepada Dia. Mari kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Dialah jaminan kepastian, jaminan harapan dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan takut melangkah. Jangan takut memulai hidupmu. Jangan takut untuk mengambil keputusan. Selama engkau berjalan dalam kebenaran firman Allah, maka firman Allah itu akan meneguhkan iman saudara. Firman Allah itu akan meneguhkan langkah hidupmu dan membawa kita semua untuk menang menghadapi segala sesuatu. Saudaraku, mari percaya. Mari bergantung kepada Tuhan. Mari berharap kepada Tuhan. Mari andalkan Tuhan, sebab Dialah kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau firman Tuhan bilang bahwa janganlah takut, itu artinya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kalau Dia bilang bahwa jangan takut, itu artinya bahwa kuasanya selalu menyertai kita. Ini sebuah pengharapan yang besar. Saudaraku, firman Tuhan tidak bilang bahwa saudara tidak akan menghadapi ujian. Tidak ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa anak Tuhan tidak akan menghadapi ujian. Justru saudara-saudaraku, kita akan menghadapi ujian karena kita dimampukan, dikuatkan, ditopang oleh Tuhan. Saya beri contoh saudara-saudaraku. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego berdoa, Tuhan luputkanlah kami dari dapur api yang menyala-nyala ini. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak membuat mereka membawa mereka untuk tinggalkan dapur api itu, tidak. Tapi oleh perkenanan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan yang menyertai mereka masuk dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Bukan melewati api itu, tapi Dia ada bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego di dalam dapur api yang menyala-nyala. Karena Dia yang menyertai, saudaraku. Ini bukti bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego tidak terbakar dengan api yang panas itu. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak menderita karena api yang panas dalam dapur itu, saudaraku, karena Allah menyertai. Seperti ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jangan berdoa bahwa Tuhan luputkan saya, ya, hindarkan saya dari persoalan itu, saudara. Tapi minta Tuhan supaya Dia menguatkan hatimu, Dia menguatkan imanmu, Dia menguatkan kepercayaanmu, Dia menguatkan langkah hidupmu, saudaraku, supaya kita dimampukan karena Dia menyertai saudara dan saya. Jangan takut. Amin, saudara. Jangan takut, sebab aku, Dia menyertai saya dan saudara. Kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18. Mazmur 34 ayat 18 dikatakan begini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat 19, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Ayat 21, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya
dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin, saudara. Ini firman yang berkuasa. Dikatakan bahwa ia melindungi segala tulang dan tidak ada satupun yang patah. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan. Ini saya katakan bahwa orang benar, orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, saudaraku, bukan diluputkan dari persoalan, tapi kita dimampukan, dikuatkan, ditopang, dan disertai untuk melewati tantangan dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini siapa yang kita andalkan? Hari ini saudara-saudaraku, dalam situasi dunia yang bergejolak ini, siapa yang menjadi sandaran hidupmu? Siapa yang menjadi pegangan hidupmu? Siapa yang menjadi penopang bagi saudara dan saya? Siapa yang menuntun hidupmu? Jangan salah memilih, jangan salah langkah, jangan salah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Sebab kepercayaanmu hari ini menentukan kekuatanmu. Kepercayaanmu hari ini menentukan keberhasilanmu. Kepercayaanmu hari ini menentukan pemulihan hidupmu. Kepercayaanmu hari ini menentukan kesembuhan dari segala sakitmu. Jangan takut, tetap percaya, tetap bersandar, tetap berharap kepada Dia, sebab Dialah penolong yang ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya perlu firman. Kita perlu firman. Kita taruh firman dalam hidup kita, maka ketakutan yang datang akan tinggalkan saudara dan saya. Pegang janji Tuhan, ya. Pegang janji Tuhan. Taruh Tuhan antara hidupmu dan masa lalu. Taruh Tuhan antara hidupmu dan sakitmu. Taruh Tuhan antara hidupmu dan pergumulanmu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya firman ini berkuasa. Firman ini akan menolong kita. Firman ini akan meneguhkan kita. Firman ini akan membawa kita untuk mengalami perkenanan Tuhan. Yang perlu kita buat, yang pertama, tetap percaya. Yang kedua, beriman yang sungguh. Yang ketiga, jangan tinggalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun saat ini saudara berada menyaksikan tayangan ini, saya percaya kuasa Tuhan sedang menjamah saudara. Kuasa Tuhan sedang mengalir, siap memulihkan kehidupan saudara dan saya. Cukup percaya, engkau punya firman, maksimalkan firman itu, maka kuasa lewat firman itu akan bekerja, menolong, menguatkan, memulihkan, dan memberkati saudara dan saya. Sekali lagi mari kita baca ayat pertama tadi. Dikatakan bahwa Mazmur Yesaya 41 ayat yang ke-10, dikatakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada kemenangan yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Ada kemenangan yang dahsyat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Tidak perlu khawatir menghadapi hidup ini. Tidak perlu bimbang dan cemas menghadapi kehidupan ini. Sebab hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita semua dimanapun saudara berada, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu. Tuhan, izinkan kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kesetiaan-Mu, bahkan menikmati berkat dan keselamatan dari Tuhan. Hari ini, kalau Engkau izinkan kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh menikmati hadirat-Mu dari awal ibadah kami sampai selesai.
kami sangat percaya bahwa hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah kami. Kuasa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada hal yang perlu kami takutkan, tidak ada hal yang perlu kami khawatirkan dalam kehidupan ini, karena kami percaya bahwa Engkaulah pengharapan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pegangan hidup kami. Kami menaruh harap kami hanya kepada Tuhan, sebab Engkaulah sandaran hidup kami. Tidak ada kekuatan yang lain yang kami andalkan, ya Tuhan. Kami hanya percaya bahwa Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah sumber jawaban kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang meneguhkan iman percaya kami, sehingga apapun situasi dunia hari-hari yang sedang terjadi, firman-Mu adalah jaminan bagi kami bahwa janganlah takut, sebab Engkau menyertai kami. Kami aminkan firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami percaya firman-Mu hari ini meneguhkan hati kami, meneguhkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami. Ketika kami sakit ada kesembuhan, ketika kami lemah ada kekuatan, ketika kami susah ada penghiburan dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan yang terus menopang kami, menyertai kami sampai selama-lamanya. Hamba berdoa dimanapun umat-Mu saat ini berada mengikuti ibadah live streaming ini, Tuhan, Engkau Allah menolong umat-umat-Mu, Engkau Allah memberkati umat-umat-Mu, Engkau Allah menyertai umat-Mu, Tuhan. Rasa takut apapun yang sedang melanda umat-Mu, hamba berdoa di dalam nama Yesus, umat-Mu percaya kepada Engkau. Kerjakan bagian-Mu, nyatakan kuasa-Mu, Tuhan, bagi umat-umat-Mu, sehingga umat-umat-Mu boleh mengalami kedahsyatan-Mu, mengalami kuasa-Mu yang ajaib itu, sehingga tantangan apapun yang dihadapi oleh umat-umat-Mu, Tuhan, umat-Mu tidak hilang pengharapan, umat-Mu tidak mundur dari-Mu, dan mereka terus maju karena percaya bahwa Engkau yang menyertai umat-Mu, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang tuntun kami, Engkau yang topang kami, sehingga apapun yang terjadi kami mau berkata bahwa Allah kami hebat, Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Pulihkan semua umat-Mu, berkati dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan, apapun pergumulan umat-Mu, Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pertolongan, ada jawaban yang pasti demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba berdoa memberkati tim LOB Ministry, dari pimpinan sampai kepada semua staf, diberkati oleh Tuhan. Engkau terus pakai mereka untuk menjadi saluran berkat di setiap ibadah, menjadi kesaksian banyak orang bahwa Tuhanlah Allah yang ajaib lewat pelayanan hamba-hamba-Mu di tim LOB Ministry. Pakai Tuhan sarana ini untuk memberitakan Injil-Mu, untuk membentangkan kebenaran-Mu, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa dijangkau untuk diselamatkan, untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkati Ibu Jacqueline, berkati Bapak Yohanes Agus bersama dengan keluarga, berkati dalam semua anggota, berkati semua pelayanan mereka, Tuhan, dalam usaha kerja mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia, biar Tuhan terus menyatakan kuasa-Mu di atas bangsa Indonesia. Biar api kemuliaan Tuhan ada di atas bangsa kami, menyala di atas bangsa kami ini, Tuhan. Memulihkan bangsa kami Indonesia, memberkati Indonesia, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pemerintah kami mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat tinggi negara, sampai kepada Tuhan gubernur, bupati, camat, lurah, desa. Tuhan berkati mereka semua, berikan rasa takut hormat kepada Tuhan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka, sehingga benar-benar sejalan dan seiring dengan kebenaran Tuhan. Kami menolak segala hal-hal yang tidak berkenan di atas bangsa kami, bagi pemimpin kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kebenaran Tuhan
yang memimpin bangsa kami, negara kami, bahkan semua pemimpin-pemimpin kami di Indonesia. Biar lewat mereka semua nama Tuhan tetap dimuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan, sehingga Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja di Indonesia ini diberkati Tuhan. Biarlah lewat kesaksian, lewat pelayanan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terus meteraikan firman-Mu di setiap hati kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu terus menyertai, meneguhkan iman percaya kami semakin kuat di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah namamu. Ini doa, ini syukur, ini harapan kami. Dan kami mengakhiri ibadah online LOB Ministry hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, terimalah anugerah berkat rahmat cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita, memelihara dan memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita sebagai orang-orang yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Shalom, sampai jumpa, Tuhan memberkati.